Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim bagi kita semua dimanapun berada. Shalom Elohim kepada wadah-wadah tubuh yang dipakai oleh Tuhan, Pak Eman, Pak Aditya Nugrahanto, juga pada mempelai kita yang terkasih, Ibu Fehamdani. Segala pujian dan hormat hanya bagi Allah yang Maha Kuasa, Allah semesta alam, yang memberikan kita napas kehidupan sehingga pada hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hari ini saya mau membuat kesaksian tentang kejadian beberapa bulan yang lalu. Hal ini sebenarnya tidaklah terlalu penting pun, tetapi ada sesuatu saranan Tuhan untuk saya membuat kesaksian daripada peristiwa yang terjadi ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika keluarga saya membuat 100 hari kepada 100 hari pemergian mendiang suami saya. Seperti biasa, kalau Katolik ini akan membuatkan doa ataupun misa, seumpamanya lah yang seperti itu. Pada permulaannya, keluarga sebelah suami saya ini beria-ia mau membuat misa 100 hari untuk mendiang suami saya ini. Jadi pasti saja seperti kesaksian video-video saya yang lalu, bahwa saya ini mantan Katolik dan saya sudah membuat pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak akan berkompromi untuk menjalani lagi tradisi-tradisi agama Katolik itu. Saya agak risau ketika keluarga saya ini keluarga sebelah suami saya ini mau membuat 100 hari pemergian mendiang suami saya ini dengan mengadakan misa. Karena saya pasti saya akan turut menghadirkan diri di dalam gereja itu. Karena pada hati saya, cukuplah kali terakhir saya memasuki gereja Katolik itu ketika mereka membuat misa pemergian suami saya itu sebelum dikebumikan. Jadi saya agak susah hati masa itu, tapi saya berdoa juga kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan, saya sudah bertaubat sungguh-sungguh, tetapi jalan setan mau saya terus seperti menarik-narik saya masih ada. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Memang doa saya sepertilah tidak wajar, tapi itulah saya memohon pertolongan agar misa itu tidak terjadi, atau apa sekalipun yang Tuhan dapat tolong saya. Yang penting misa itu tidak dijalankan. Jadi beberapa hari sebelum mereka mau mengadakan 100 hari itu, tiba-tiba kakak ipar saya itu memberitahu bahwa Father tidak punya masa untuk mengadakan misa mendiang suami saya. Sebab pada ketika itu mereka sibuk memberikan pengakuan. Karena waktu itu waktu Prapaskah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah menolong saya dalam situasi yang manusia tanah ini
menjadi risau. Tapi itulah pertolongan Tuhan, siapa yang tahu. Jadi pada ketika 100 hari itu, saya begitu gembira dan bersyukur kepada Tuhan karena rencana-rencana mereka tidak berjalan seperti apa yang mereka mahu. Tetapi selepas mereka ada mengadakan doa singkat yang diketuai oleh katekis, dan saya seperti biasa tidak akan menyertainya. Hanya berdoa di dalam roh dan kebenaran sahaja. Dan kemudian setelah selesai pada waktu itu dan hanya tersisa keluarga-keluarga terdekat sahaja, tiba-tiba mereka mengatakan, kita mau mengadakan doa rosary. Wah, hati saya lagi berdebar. Saya tidak tahu apa yang saya mau buat. Bagaimana saya mau berterus terang kepada mereka yang saya tidak mau ikut doa rosary. Dan saya berdoa-doa juga di dalam roh saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Ini lagi satu tantangan bagi saya. Tetapi di situ Tuhan berkata, inilah waktumu menyatakan bagaimana pertobatanmu itu kepada mereka. Dan engkau sendirilah yang menentukan, karena itu imanmu. Jadi saya di dalam ketaatan mahu menyatakan itu kepada mereka seperti apa yang Tuhan nasihatkan kepada saya. Dan di dalam keadaan manusia tanah yang bodoh ini, yang penuh dengan kekhawatiran bagaimana saya harus melepaskan diri dari acara-acara yang sudah saya buang dan sudah saya bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika itu saya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saya menyatakan kepada mereka, jika kamu ingin membuat doa rosary, kamu sahajalah yang membuat, dan saya tidak akan menyertainya. Karena saya sudah bertobat untuk membuat doa-doa seperti itu, saya kata. Dan saya tidak ada kais-kaisan lagi. Dan mengapa saya harus juga menyatakan begitu, bahwa pertobatan saya itu kepada mereka. Karena mereka keluarga ini tidak kira dari 11 suami saya, mendiang suami saya itu, atau keluarga saya sendiri, tidak pernah bertanya mengapa kami menyatakan pertobatan itu terhadap gereja Katolik. Mereka tidak pernah bertanya begitu. Jadi secara manusia tanah yang berdosa ini, mahu saja memberikan kesaksian itu bagaimana kami mahu bertobat sungguh-sungguh keluar daripada gereja Katolik itu. Tetapi karena mereka tidak ada yang rendah hati mahu bertanya, jadi berarti mereka tidak mahu tahu dan tidak mau ambil tahu. Jadi manusia tanah yang berdosa ini juga tidaklah memaksa mereka untuk mengambil tahu mengapa kami menyatakan pertobatan kami itu. Jadi setelah saya memberitahu kepada keluarga bahwa saya sudah bertobat dari acara-acara sembahyang gereja Katolik itu, mereka seperti terpukul, mungkin juga merasa sakit hati, ataupun
tidak habis berpikir apa yang dimaksudkan dengan perkataan pertobatan saya itu. Jadi pada mulanya mereka menyatakan jam 7 mereka akan berdoa rosari. Tetapi tiba-tiba sehingga jam 7, walaupun begitu saya menanti juga mereka datang ke rumah, sebab itu mereka sendiri yang melakukannya. Dan saya sudah menyatakan saya tidak akan ambil bahagian di dalam doa rosari itu. Saya masih menunggu juga karena beberapa keluarga lain juga masih menunggu mereka yang lain datang. Sehingga akhirnya mereka terlewat datang untuk berdoa rosari. Sudah sekitar 8:30 malam. Firasat manusia tanah saya ini, mungkin mereka berbincang-bincang maupun mereka tertanya-tanya. Mungkin seperti itulah, seperti kebiasaan manusia-manusia yang lain. Mengapa, kenapa, tetapi hanya mereka yang saling menjawab, bertanya dan menjawab. Haleluya. Mereka tetap datang juga dan saya tetap menyambut mereka. Dan mereka yang menjalankan sepenuhnya acara doa rosari itu. Jadi di sini apa yang menjadi inti pada kesaksian saya ini yang Tuhan mau saya sampaikan adalah kepada para saksi Tuhan yang berasal ataupun pada sebelum ini adalah seorang umat Katolik, adalah lebih baik para saksi-saksi Tuhan yang berasal dari gereja Katolik ini yang sudah membuat pertobatan sungguh-sungguh untuk menyatakan kesaksian bagaimana kita dapat keluar dan mau keluar dari gereja berhala itu. Para saksi Tuhan yang mantannya Katolik, dan ada juga beberapa orang yang saya tahu saksi-saksi Tuhan adalah umat Katolik dan kadang-kadang masih memasuki gereja Katolik. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan adalah silalah nyatakan kesaksian Anda, menyatakan Anda adalah mantan atau bekas umat Katolik yang sudah bertobat sungguh-sungguh, keluar daripada tata cara segala tradisi atau apapun yang pernah kita jalani di gereja Katolik itu. Saya paham di gereja Katolik ini umat-umatnya sangat fanatik. Ketika kita tidak menghadirkan diri ke gereja untuk beberapa lama pun mereka akan bertanya, kenapa tidak pergi gereja? Kenapa tidak berdoa? Tidak pergi sembahyang di gereja? Dan biasanya untuk waktu-waktu tertentu di situ bermula akan umpat keji dari mereka, penyesatan dan segala macam penghakiman kata-kata mereka terhadap orang-orang yang bertobat ataupun orang-orang yang keluar dari gereja berhala itu. Tetapi apa yang Tuhan mau saya sampaikan melalui kesaksian yang saya jalani sendiri itu adalah janganlah takut kepada penolakan orang. Tetapi kita haruslah lebih takut daripada penolakan Tuhan itu sendiri. Jika kita umat-umat Katolik, bakas atau mantan-mantan Katolik yang sudah bertobat sungguh-sungguh, jangan lagi takut
menyatakan diri kita sudah keluar dari gereja berhala itu. Jangan takut menyatakan iman kita di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi di gedung-gedung gereja. Saya ada pikiran manusia tanah yang berdosa ini suatu ketika bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya dan hanya kakak saya dan keluarga dia dan beberapa orang dari kami yang menyatakan bahwa kami ini adalah umat Katolik yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Adakah tidak ada saksi-saksimu yang lain yang bagas Katolik? Ataupun adakah benar umat-umat Katolik ini semuanya sudah mengambil tanda binatang itu sehingga tidak ada yang bersaksi bahwa mereka juga sudah bertobat dan meninggalkan gereja berhala itu? Itulah pertanyaan-pertanyaan manusia tanah yang berdosa ini kepada Tuhan suatu masa yang lalu. Tetapi ada beberapa saksi Tuhan yang saya jumpai juga menyatakan mereka adalah umat Katolik, dan ada juga beberapa orang yang saya melihat video kesaksian mereka masih menghadirkan ke gereja Katolik. Apapun kesaksian saya ini, saya lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan, dan saya berharap umat-umat Katolik yang sudah bertobat sungguh-sungguh, tinggalkanlah sungguh-sungguh juga segala tata cara gereja itu maupun tradisi-tradisinya yang kebiasaan yang melekat di dalam hati kita. Bersihkan sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran, di dalam menyembah Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kita lah yang menyelamatkan kita. Ya dan amin. Dan saya berharap kesaksian yang sederhana ini dari manusia tanah yang berdosa ini memberikan berkat juga bagi kita semua. Bertobatlah sungguh-sungguh, tinggalkan segala tata cara tradisi gereja berhala itu. Jangan diingati lagi tata caranya. Demikianlah kesaksian saya pada hari ini. Dan biarlah kesaksian ini memberi berkat bagi semua orang, dan berharap akan ada kerendahan hati dari umat-umat Katolik yang menonton video saya ini untuk mencari kebenaran, mau mendengar kebenaran, dan berusahalah memohon belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pertobatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.